Sahabat Liputan 6, inilah headline liputan6.com dengan topik seratusan gempa susulan guncang Cianjur, inikah sinyal waspada bencana lanjutan longsor dan banjir bandang. Saya Wayan Diananto mengajak Anda menyimak laporan selengkapnya. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat hingga 25 November 2022 jam 5 sore terjadi gempa susulan 248 kali. Kepala Pusat Tsunami dan Gempa Bumi BMKG Daryono mengatakan gempa susulan terbesar berkekuatan magnitudo 4,2 sementara yang terkecil 1,2. Banyaknya gempa susulan karena lindu utama yang terjadi Senin lalu adalah gempa kerak dangkal berkedalaman 10 km. Lindu dangkal seperti yang terjadi di Cianjur umumnya diikuti serangkaian gempa susulan karena lapisan kerak dangkal batuannya heterogen dan rapuh. Batuan ini jika mengalami patahan dapat memproduksi rangkaian gempa susulan. Karenanya, masyarakat diimbau mewaspadai potensi bencana lanjutan seperti longsor dengan menjauhi perbukitan bertebing curam. BMKG kini melakukan berbagai survei untuk memetakan sebaran kerusakan, peluang gempa susulan, hingga melakukan mikrozonasi di Cianjur. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan, menyatakan timnya tengah menganalisis dan mengidentifikasi daerah mana saja yang rawan pasca gempa. Ia menyebut ada potensi longsor susulan jika hujan deras mengguyur maupun kembali diguncang gempa. Sebab lereng-lereng perbukitan di Cianjur menjadi rapuh setelah gempa melanda. Peringatan potensi bencana lanjutan juga disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Imbauan mewaspadai potensi bencana lanjutan utamanya ditujukan kepada masyarakat Cianjur yang bermukim atau berada di lereng bukit, lembah, dan bantaran sungai. Pemerintah setempat diminta melakukan pencegahan potensi bencana ikutan pasca gempa dengan membersihkan material lereng yang runtuh seperti tanah, batu, pohon, dan kerikil agar tidak terseret air saat hujan deras turun. Kepala BMKG kemudian menyorot korban jiwa dalam gempa Cianjur akibat tertimpa bangunan. Selain korban meninggal dunia mencapai 310 jiwa, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap jumlah korban luka lebih dari 2.000 orang. Hasil analisis sementara menunjukkan tren gempa susulan makin berkurang jumlahnya dan mengecil magnitudonya. Masyarakat harus tetap waspada dan jangan mudah percaya berita yang tidak jelas asal-usulnya. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut korban meninggal akibat gempa Cianjur per 25 November 2022 jam 5 sore bertambah 38 orang menjadi 310. Korban hilang 24 orang masih dicari. Identitas mereka telah diketahui. Dalam pencarian yang dilakukan 25 November kemarin, tim SAR gabungan menemukan 17 jenazah. 8 diantaranya sudah diketahui identitasnya sementara 9 lainnya belum teridentifikasi. Kepala BNPB menyampaikan saat ini ada 110 titik pengungsian korban gempa di Kabupaten Cianjur. Titik pengungsian terbagi dua yakni terpusat dan mandiri. Jumlah pengungsian terpusat 57 dengan kapasitas mencapai 500 orang. Titik pengungsian mandiri sebanyak 53 berkapasitas maksimal 10 orang. BNPB mendata tidak kurang dari 16.645 KK berada di tenda pengungsian baik terpusat maupun mandiri. Diharapkan seluruh pengungsi gempa Cianjur bisa terlayani. Ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung, Astika Pamumpuni, mengatakan gempa susulan adalah fenomena biasa yang kerap terjadi pasca gempa utama. Gempa susulan bisa berlangsung hingga beberapa bulan namun intensitasnya cenderung melemah. Frekuensi dan kekuatan gempa susulan tergantung sesar. Sejumlah sesar punya karakter spesifik. Beberapa gempa susulan di Cianjur terasa cukup kuat meski magnitudonya rendah. Kondisi itu terjadi lantaran sumber gempa dekat dan dangkal. Karenanya, masyarakat diminta mengecek dengan teliti kondisi bangunan atau
tempat tinggal pasca gempa. Jika bangunan rusak atau dirasa tidak aman, sebaiknya tidak ditempati karena berpotensi runtuh, terlebih jika sering diguncang gempa susulan. Selain itu, masyarakat yang berada di kawasan lereng harus mewaspadai potensi longsor mengingat pasca gempa, kondisi tanah cenderung labil. Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto pamit, tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.